Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 1. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, dan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, kali ini Bapak akan sampaikan sebelum pembelajaran dimulai, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Anak-anakku yang terkasih, kita amati gambar ilustrasi yang ada di samping ini. Itu menunjukkan gambar yang menceritakan tentang proses pembuatan sebuah gerabah. Mulai dari persiapan tanah liatnya, bahan-bahannya, kemudian proses pembuatannya bagaimana sampai barang gerabah itu jadi. Nah, kalian di dalam buku paket kalian ada kotak ide pokok, kemudian ada cerita berdasarkan gambar. Jadi, berdasarkan gambar yang kalian amati, itu tentukan ide pokoknya dulu. Kemudian yang kedua, ide pokok tersebut kalian kembangkan menjadi beberapa paragraf atau sebuah paragraf. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, amati gambar dulu, kemudian tentukan ide pokoknya, kemudian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Bapak yakin kalian sudah bisa dan paham untuk itu. Baik anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun yang lalu sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs kebudayaan dan purbakala,
banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peradaban serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura, gerabah adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasilan gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kayangan, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakarporan, dan Melega Bangkalan. Di antara daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karang Penang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah yang penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun dan spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Yang pertama, panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk membentuk bagian dalam. Yang kedua, panempa atau penempa untuk membentuk dan menghalus bagian luar berupa sekeping papan. Ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Kelima, pangelet atau secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan untuk tempat abu. 8. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkower atau galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Yang ke-11, pungku atau untuk pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampuri air.
Yang ketiga, setelah jadi adonan, ambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan pain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga buat lingkaran. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuatkan bagian perut yang terpisah dari bibir, kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga dan bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Dan ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur, dibakar hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestarian perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah, para pengrajin pun juga terancam. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca bacaan di atas, mari kita latihan menulis. Nah, kalian harus menemukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf. Tentunya paragrafnya ada berjumlah 11, maka kalian ditugaskan untuk menentukan masing-masing paragraf itu ide pokoknya apa, ya. Tugas kalian mulai dari paragraf 1 sampai paragraf ke-11. Tentunya ini sudah berulang-ulang dari pembelajaran 1, tema 1 juga, ya. Kalian sudah paham dan makin paham. Baik anak-anakku yang terkasih, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan latihan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, di situ ada ide pokoknya tanah liat banyak kegunaannya. Kemudian yang kedua, ide pokoknya proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalian ditugaskan mengembangkan ide-ide pokok yang ada dalam tabel tersebut. Jangan lupa tulisannya yang jelas, titik komanya yang pas, ya. Huruf besar, huruf kecilnya jangan lupa, ya. Aturan itu tetap diterapkan pada saat kita menulis. Baik anak-anakku yang terkasih, Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang panjang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat, kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji ayah Lani.
Benar ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakan sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas ayah Lani. Betul sekali ayah, kata Lani. Baik, anak-anakku yang kasih, kita sudah mempelajari pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Baiklah, kita akan renungkan kembali apa yang telah kalian pelajari hari ini. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tua kamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tapi tujuannya sama, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu, bagaimana cara kalian untuk membalas kerja keras orang tua? Pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat.